Swastiastu. Salam harmoni. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video seni drama tari yang berjudul Kisah Kasih di Kerajaan Alengka. Perkenalkan, saya Dimas sebagai Menteri. Perkenalkan, saya Rati Rapitasari sebagai Ratu Helena. Perkenalkan, saya Ayu Prasista sebagai Putri Marsita. Perkenalkan, saya Dewila sebagai Putri Mareta. Perkenalkan, saya Ayu Widianti sebagai Mbah Gui. Perkenalkan, saya Ari Wiguna sebagai Dungga. Selamat menyaksikan. Diceritakan kisah di sebuah kerajaan di tanah Jawa pada tempo dulu yang akan dilaksanakan upacara penyerahan tahta kerajaan Alengka. Kerajaan Alengka dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Helena. Ratu Helena sudah merasa cukup umur untuk memimpin kerajaannya. Maka dari itu, Ratu Helena memikirkan pengganti yang cocok untuk menggantikan jabatannya sebagai pemimpin kerajaan Alengka. Menteri, aku sudah cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku sudah tidak sanggup lagi. Ratu masih kuat, Ratu masih strong, Ratu masih roso. Aku sudah mumet memikirkan konflik antara KPK dan FPB di kerajaan ini. Loh, kok kayak matematika aja isi FPB dan KPK? Itu loh Menteri, Komisi Pengamanan Kerajaan dan Front Pasukan Berkuda. Jangan hal itu membuat Ratu Baginda menyerah. Menteri, aku tidak memiliki anak laki-laki. Aku hanya memiliki 2 orang putri, yakni Putri Mareta dan Putri Marsita. Menurutmu, siapa yang pantas untuk melanjutkan tahta kerajaan ini? Tentu saja Putri Marista, karena dia suka menolong, baik, rajin, dan tidak suka berpacaran. Bagaimana dengan Putriku Mareta? Kalau Putri Mareta itu, dia suka online, main Facebook, goyang-goyang TikTok, dan suka berpacaran. Baiklah Menteri, sekarang juga kamu kumpulkan semua penghuni kerajaan. Hari ini juga akan aku langsungkan upacara penyerahan tahta. Atas arahan dari Ratu Helena, sang menteri pun memanggil semua penghuni kerajaan Alengka untuk menyaksikan secara langsung penobatan dan penyerahan tahta kerajaan sebagai pengganti Ratu Helena. Diumumkan kepada seluruh penghuni kerajaan agar memasuki ruangan istana. Cepat! Karena ini keinginan Ratu yang paling dalam, saya harapkan untuk semua memakluminya. Dan untuk Putri Marista, dipersilakan untuk memasuki ruangan. Terpilihnya Putri Marsita sebagai pengganti Ratu Helena membuat suasana penghuni kerajaan bengong. Karena yang dipilih adalah Putri Marsita, bukan Putri Mareta. Ibunda, mengapa saya yang dipilih, bukannya Mbak Yu Mareta? Karena pendapatku dan menteri kerajaan, kamulah yang pantas untuk mengurus kerajaan ini. Ananda, apakah kamu siap menerima tahta kerajaan ini? Ya Ibunda, baiklah kalau begitu. Upacara penyerahan tahta akan segera dilaksanakan untuk Paduka Ratu dan Putri agar mempersiapkan diri. Upacara penyerahan tahta kerajaan Alengka akan segera dilangsungkan. Semua penghuni kerajaan dan rakyat desa bersorak-sorai atas upacara penyerahan tahta tersebut. Hentikan! Apa-apaan ini Ibu? Kenapa si kecil ini yang menerima tahta? Bukan aku. Seharusnya anak pertamalah yang menerima mahkota itu. Bukan begitu anakku. Kerajaan ini
pasti akan menerima kutukan karena tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Ya ibunda, kakaklah yang pantas menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas. Karena kemuliaan hatimulah, aku menobatkanmu sebagai putri kerajaan ini dan penerus tahta selanjutnya. Aku yakin kau akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat, nak. Terima kasih ibu. Ibu terlalu memuji saya. Saya khawatir jika nanti ibu kecewa dengan saya karena saya tidak sesuai dengan keinginan ibu. Tunggu saja, pasti akan tiba saatnya akan datang kutukan pada kerajaan ini. Mareta mencari ide untuk dapat menghancurkan Marsita. Akhirnya, Mareta datang untuk menemui seorang dukun santet bernama Wahid di tengah hutan belantara yang bernama Mbah Guik untuk menyingkirkan Marsita. Aku sudah muak dengan Marsita, mendingan aku pergi ke tengah hutan dan menemui Mbah Guik. Kenapa sinyalnya sangat lambat? Kan aku jadi lama upload video TikToknya. Mbah Guik! Mbah Guik! Siapa yang manggil-manggil aku? Maafkan saya, Mah. Saya datang ke sini mau Mah. Aku sudah tahu. Wah, hebat sekali Mah ini. Aku belum bilang apa-apa, sudah tahu. Ya jelas. Kamu pasti mau anu. Tapi masalahnya anunya apa? Yalah, kirain Mah sudah tahu. Jadi gini Mah. Oh, gampang lah itu. Benda apa itu Mah? Katro. Barang kayak gini aja kamu nggak tahu. Jadi anak muda itu jangan gaptek. Yang tua saja gini aja sudah tahu kok. Aku juga bisa beli kok Mah. Kalau kamu mau beli yang isi logo Lenovo-nya, ya beli di Good Ponsel aja. Wah, keren juga Mah ini. Jadi bagaimana Mah? Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan dan teknologi perdukunan tidak boleh ketinggalan zaman. Justru dengan kayak gini, mantraku bisa update gitu loh. Biasalah. Loh, kok nggak bisa login Facebook yo? Tunggu aja ya. Mbah pakai mantra Mbah pribadi aja. Terserah Mah saja bagaimana enaknya. Sudah selesai baca. Tunggu saja besok. Reaksinya akan muncul. Oke deh Mah, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. By the way, komisinya nanti ya Mah. Bye. Siap. Keesokan paginya, ketika Marsita beranjak dari tempat tidurnya, ia berkaca pada cermin yang ada di kamarnya. Marsita sangat kaget melihat wajahnya penuh dengan bentol-bentol yang tak karuan. Ratu Helena berjalan mondar-mandir melihat kejadian aneh yang menimpa putrinya, sehingga mengumpulkan semua penghuni kerajaan Alenka. Tidak! Ada apa dengan putriku? Kenapa wajahmu seperti ini? Aku tidak tahu Bunda. Pasti ini kutukan. Ya, kutukan. Karena ibunda tidak memindahkan apa permintaanku kemarin. Bagaimana Menteri? Maaf Ratu, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Tuan Putri. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini dapat menimbulkan aib dalam kerajaan dan menimbulkan labilnya ekonomi yang tidak harmonisasi oleh kudeta keruntuhan. Karena dipimpin oleh seorang yang buruk rupa. Apa kata dunia? Cius. Terus? Satu-satunya cara hanyalah ibu mencabut tahta yang diberikan kemarin dan memberikannya padaku. Bagaimana Menteri? Mungkin itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan putriku Marsita? Mungkin dia terkena flu burung atau flu babi. Jadi kita bakar saja dia. Tidak, itu terlalu keji. Mungkin kita bawa dia ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Keputusan yang bagus.
Aku juga kasihan sih sama dia. Masih kecil tapi penyakitan. Makanya mandi tiap hari, yuk kamu supaya gelai. Setelah kejadian yang menimpa Marsita, Marsita kemudian diasingkan ke hutan. Marsita diantar oleh sang menteri. Menteri dengan baik hati membuatkan gubuk kecil untuk tempat berteduh Marsita. Maaf Putri, hanya ini yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas semuanya, Menteri. Mohon izin Putri, hari ini saya akan kembali ke istana karena dikejar Denden. Kalau ada apa-apa, pesan saya ya. Silahkan, Menteri. Menteri istana meninggalkan Marsita sendirian. Waktu berlalu dan berjalan. Di kerajaan, Mereta memerintahkan kerajaan dengan sangat angkuh. Ratu Helena semakin tua dan sakit-sakitan dan merasakan penderitaan putri tercintanya Marsita. Namun di sisi lain, seorang dewa muda yang tampan yang bernama Guru Minda telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk memiliki wajah buruk rupa dan diturunkan ke bumi yang berganti nama sebagai Dungga. Hingga pada suatu hari, dia melihat seorang putri yang begitu cantik sedang mandi di sungai dan dia mengintip. Siapa cewek itu? Aku tumben melihatnya. Mumpung dia lagi asik mandi, aku ambil aja dah selendangnya. Modus gitu, biar dapat kenalan. Ih, rese banget sih. Siapa yang ambil selendangku? Tolong, tolong. Aku akan mengadakan sayembara. Jika laki-laki akan aku jadikan suami, jika perempuan akan aku jadikan saudara, dan jika kakek-kakek, ambil saja dah. Kir. Siapa tuh? Kir. Hey, Hai, ini selendangmu ya? ya Tuhan, kamu siapa? Tidak, tidak usah takut. Hai, kenalin, nama aku Dungga. Nama kamu siapa? Hai Dungga, namaku Marsita. Kamu tinggal di sini, Dungga? Iya, saya udah lama dan turun di bumi. Emangnya turun dari mana? Asalku dari Kayangan. Karena akibat kesalahanku, makanya aku kena kutukan. Jadi wajahku buruk rupa seperti ini. Ya Tuhan, kasihan. Semoga kamu bisa kembali ke wujudmu semula ya. Terima kasih Mas Sita. Oh iya, ini selendangmu. Terima kasih Dungga. Aku pernah berjanji, siapa yang menemukan selendangku akan aku jadikan suamiku. Akhirnya modus membawa berkah. Hah? Apa kamu bilang? Tidak. Tapi kamu mau sama orang yang buruk rupa seperti aku? Tidak apa-apa sih. Jugaan kita sama-sama ciptaan Tuhan kan? Terima kasih Mas Sita. Kamu sangat baik sekali. Semakin lama, hubungan Marsita dan Dungga semakin akrab. Sementara di kerajaan, keangkara murkaan semakin merajalela. Mareta semakin bertindak sewenang-wenang. Semua rakyatnya hanya Facebookan sepanjang hari, karena diberlakukan tarif gratis dan wifi yang lancar. Pornografi pun merajalela. Kafe mesum berdiri di mana-mana, semuanya jadi kacau balau. Hal ini menimbulkan kecemasan di hati Ratu Helena. Menteri, aku sudah tidak tahu dengan keadaan kerajaan ini. Semua sudah sangat kacau balau semenjak dipimpin oleh Putri Mareta. Oh ya Menteri, kamu sudah pergi ke hutan untuk menjenguk Marsita belum? Belum Ibu Ratu, sejak 2 tahun lalu. Menteri, tolong kamu ke hutan sekarang untuk menjenguk Marsita. Siapa tahu dia memerlukan bantuan. Kapan Ibu Ratu? Tahun depan, dia sekarang dan bawa pulang. Atas arahan dari Ratu Helena, menteri pun berangkat menjenguk Marsita. Sementara itu, ada kejadian tak terduga di hutan saat Putri Marsita hendak mandi. Dungga, aku pergi mandi dulu ya. Oh ya udah, mandi yang harum ya.
Soalnya sekarang kamu bau banget. Heh, enak aja. Wangi gini dibilang bau. Canda bau. Ya udah, sana mandi cepat. Kasihan sekali gadis itu. Pasti ia sangat cantik kalau wajahnya tidak bentor-bentor seperti itu. Sepertinya ada yang tidak wajar pada penyakit gadis itu. Aku harus menolongnya. Di perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Marsita, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu bekerja, berdoalah. Sekarang kamu mandi, berdoalah. Semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Marsita mencoba mencari dari mana asal suara itu. Kemudian, dia memulai mandi dengan membaca doa. Suara apa itu? Apa itu benar? Ya udah dah, aku coba saja. Akhirnya, keajaiban pun datang. Semua bentol-bentol di kulit Marsita pun amblas, lenyap tiada tersisa. Kecantikannya pun terpancar. Kemudian, Marsita menemui Dungga dan bercanda bersama sebagai wujud rasa syukurnya. Dari kejauhan, nampak menteri datang. Menteri pun terkejut melihat penampilan baru Marsita. Tuan Putri! Dungga, coba lihat apa yang berbeda dariku. Ada apa, Marsita? Sebentar. Wajahmu sudah tidak bentor-bentor lagi, Marsita. Iya Dungga, aku sangat senang karena wajahku sudah kembali seperti dahulu. Aku juga sangat senang melihat kamu yang senang, Marsita. Wah, Tuan Putri, kamu sudah berubah. Kamu cantik sekali hari ini. Iya Menteri. By the way, kamu ada urusan apa ke sini? Bagaimana keadaan istana? Bagaimana keadaan ibunda? Saya kesini atas perintah Baginda Ratu. Beliau sakit-sakitan dan beliau cemas kepada Tuan Putri. Keadaan kerajaan sekarang hancur balau karena Tuan Putri sudah diusir. Terus sumpah loh. Baginda Ratu berharap Tuan Putri kembali ke kerajaan. Sebenarnya aku sudah nyaman ada di sini. Tapi aku kangen dengan masakan di istana. Oke dah kalau begitu aku akan ikut. Saya permisi Tuan Putri. Setelah Marsita berucap seperti itu, Dungga pun tertunduk lesu mendengarkan kalimat itu. Dia merasa kecewa. Dungga akan kehilangan temannya yang dapat menerima dia dengan keadaannya seperti itu. Melihat raut muka Dungga yang berubah, Marsita menanyakan kepada Dungga. Kenapa Dung? Kamu kecewa denganku? Apa kamu akan melupakanku begitu saja, Marsita? Santai bro, aku pernah berjanji. Siapa yang menemukan selendangku akan aku ajak ke istana. Aku akan menepati janji itu. Apa penghuni kerajaan akan menerimaku yang buruk rupa seperti ini? Kamu tidak usah pikirkan itu. Itu akan menjadi urusanku. Baiklah. Akhirnya, mereka bertiga kembali ke istana. Semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Marsita dari hutan belantara. Setibanya di istana, Putri Mareta khawatir posisinya akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga rakyat tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati akan memintanya mundur untuk digantikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya Putri Mareta meminta untuk diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tahta kerajaan, sedangkan yang kalah harus siap dihukum pancung. Akhirnya kamu kembali juga ke istana. Tapi jangan serang dulu. Sebelum kamu menggantikan posisiku, aku ingin mengajakmu bertarung. Pasangan mana yang lebih ganteng, dia berhak menjadi putri mahkota. Dan yang kalah, dia harus dihukum pancung. Ya Tuhan, tolong Baim ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah anakku Marsita ya Tuhan. Aku yakin aku akan memenangkan sayembara ini. Karena aku sangat tulus mencintai Dungga. Mana mungkin yang buruk rupa ini menang? Aku yakin pacarku yang jonggol ini yang ganteng. Suara petir menggelegar. Tiba-tiba, Dungga berubah menjadi pemuda yang sangat gagah dan tampan. Wah, ganteng banget. Marsita, karena cintamu yang tulus padaku, aku berubah ke wujud asliku.
Terima kasih banyak Marsita. Jadi, pemenangnya adalah Putri Marsita. Apa? Tidak mungkin ya Bunda. Sudahlah, jangan menghukum kakak. Aku sudah memaafkannya. Terima kasih adikku, kamu memang pantas menjadi putri mahkota. Maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. Akhirnya, Marsita dinobatkan menjadi ratu sebagai pengganti Ratu Helena di kerajaan Alenka, sedangkan Mareta menikah dengan pangeran pilihannya. Marsita pun menikah dengan Dungga dan mereka hidup bahagia selamanya. Namun, di sisi lain, Mbah Guik masih bingung karena dia lupa kata sandi akun Facebooknya. Aduh, gimana ini sinyalnya? Kok aku lupa ya? Sandinya apa?